Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kesekian, seperti apakah kebenarannya yang terungkap ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat zodiaknya setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah kita sudah tarik energinya. Sekarang kita lihat untuk asmara Capricorn dulu. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 koin. Wanita dikelilingi 9 koin, satu burung hinggap di tangan. Dikonfirmasi sama kartu, mantap ya, sama kartu Wheel of Fortune ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Capricorn bisa dikatakan 3 hari ke depan ini cukup bagus ya, cukup baik energi Capricorn, yang dimana Capricorn ini akan apa ya, bisa dikatakan ada suatu tanda-tanda yang cukup baik ya. Bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian dihantam masalah, apalagi mungkin sulit terselesaikan, situasinya sangat memanas terus-terusan. Nah, di sini di 3 hari ke depan kelihatannya semua itu akan membaik, akan ada suatu kestabilan, dalam arti mungkin secara kebahagiaan itu akan kalian rasakan kembali ya, keharmonisan akan kalian rasakan kembali, saling pengertian, saling damai, saling menyayangi, itu akan bisa kalian rasakan kembali. Karena di sini adanya suatu apa? Adanya suatu pertanda bagus, sobat ya. Bisa dikatakan dengan mungkin dengan kesabaran kalian ya, mungkin dulu ataupun kemarin dengan kesabaran kalian ya, ketika kalian diuji masalah tapi kalian tetap mau mempertahankan ya, tetap mau menyelesaikan. Nah, di 3 hari ke depan insya Allah di sini akan ada suatu kabar bagus, apalagi kalian didukung dengan kartu konfirm muncul petunjuk Wheel of Fortune. Jadi bisa dikatakan apapun yang sudah kalian lakukan yang dulu ataupun kemarin ya, dalam arti tanda kutip ya, ketika kalian datang masalah tapi kalian masih mau memperjuangkan, kalian tidak mau egois, kalian mau memperjuangkan, kalian mau mengalah, kalian mau menyelesaikan, di sini akan bagus apapun itu ya, apapun itu ceritanya di sini akan bagus, dalam arti suatu kebaikan ini akan mendapatkan suatu karma yang baik pula. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan adanya suatu apa ya, yang berhubungan ada suatu hukum juga di sini gitu loh. Sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah tapi tetap mau berusaha, tetap mau apa ya, istilahnya mau menyelesaikannya. Di sini karma baik juga yang akan menaungi kalian. Sama seperti Capricorn ini ya. Kelihatannya di 3 hari ke depan akan bagus, tidak ada suatu kendala sih ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut masalah pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 4 koin ataupun 4 pentacles, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu, oh ini kenapa beban berat ya, ada 10 tongkat ya. Ini sekarang sedang mengangkat 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap di sini bisa dikatakan ya, dia Capricorn ini banyak yang sedang berfokus ya, banyak yang sedang berkonsentrasi bagaimana untuk bisa memanage ataupun bagaimana untuk bisa mencapai suatu target ya, bagaimana untuk mencapai suatu harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, kalian itu sedang berpikir kalian sedang berpikir ke arah sana sobat, gitu loh ya. Bagaimanapun itu caranya, itu kalian kelihatannya berkonsentrasi berpikir ke arah sana, itu dalam arti ya tadi ingin adanya suatu pencapaian target yang sedang kalian inginkan. Jadi di sini kalian tidak mau adanya suatu kesalahan gitu loh. Kalian sedang berpikir intinya. Kalau bisa ya ini mendapatkan apa? Suatu pekerjaan yang mungkin yang lancar, mungkin yang sesuai yang saya inginkan, apalagi keberhasilan, pencapaian target. Saya berharap seperti itu. Nah, kira-kira itu yang kalian rasakan ya. Tapi kenapa di sini muncul kartu konfirm adanya 10 tongkat ya. Nah, di sini gini sobat ya. Ketika kalian berkonsentrasi di sini itu boleh. Tapi ya harus kalian rasakan, gunakan energi rasa. Makanya saya sering mengatakan ini Capricorn ini sebetulnya diuntungkan. Cuman terkadang Capricorn ini kurang bisa peka untuk masalah energi rasa ya, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya di sini banyak suatu masalah yang menghantam gitu loh. Yang terkadang tanpa kalian sadari ya, seakan-akan masalah itu datangnya itu dadakan gitu loh, ya. Datangnya itu dadakan. Bisa saja setiap waktu, setiap jam, setiap detik, bisa saja seperti itu. Itu yang saya rasakan di sini gitu. Makanya di sini kelihatannya Capricorn itu akhirnya apa? Akhirnya banyak masalah. Karena ya itu tadi, mungkin karena setiap apa ya? Setiap masalah itu tidak segera kalian sikapi dengan apa ya? Dengan intuisi gitu loh. Ya. Tapi mungkin masalah yang datang itu kalian sikapi dengan suatu pemikiran. Terkadang itu tidak nyambung, akhirnya apa? Akhirnya semakin banyak masalah, selesai muncul lagi, selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini tiba-tiba apa ya, kalian merasa berat di sini. Ada yang suatu tekanan batin ya tentang pekerjaan kalian. Mungkin kalian kurang bisa berpikir awalnya, itu mungkin kalian menyepelekan juga bisa ya. Ingat ya, awalnya di sini saya menangkap petunjuk kalian menyepelekan juga bisa. Artinya apa?
mungkin kalian menggampangkan, ya ini pekerjaan seperti ini gampang, pekerjaan seperti ini mudah. Akhirnya apa? Dengan berjalannya waktu, akhirnya kalian berpikir sendiri di sini. Iya, ternyata pekerjaan yang saya pilih ataupun yang saya jalankan ini sulit. Ya, akhirnya pekerjaan yang saya jalani ini kok tidak mudah. Nah, ini sebagai contoh, ya ingat ya, ini contoh. Bisa saja kalian awalnya menyepelekan, akhirnya di sini timbul suatu masalah dan itu membuat beban buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Bisa saja di sini adanya suatu apa ya? Adanya suatu penggagalan-penggagalan di sini. Oke, nanti kita deteksi ya. Kalau untuk keuangan di sini kalian muncul petunjuk The Magician. Kartu utama kalian yang muncul petunjuk The Magician. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Queen of Pentacles, Ratu sedang duduk memegang koin. Ini kalau saya tangkap energi Capricorn kalau seputar keuangan ya atau keresahan. Di sini ada jelas ya, ada residual energi untuk kalian sahabat Capricorn ya. Jelas sahabat Capricorn sedang adanya residual energi. Apa maksudnya? Satu, bisa saja energi ini positif ya, yang artinya akan membawa kejutan yang tiba-tiba mendadak baik ya. Nah, bisa saja ini adanya suatu energi negatif yang tiba-tiba membawa kejutan yang itu akan mendadak sangat buruk. Artinya apa? Yang baik itu mendadak baik. Ya bisa saja kan tiba-tiba ada suatu rezeki yang menghantam kalian. Entah kalian pinjam hutang terus dihutangin. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Entah pokoknya itu kalian mendapatkan suatu pemasukan keuangan lah ya. Entah itu terduga maupun tak terduga. Nah, bisa saja justru sebaliknya ya. Gitu loh. Kalian merasa terdesak ya, terhimpit. Jangankan ada suatu apa ya keresahan ataupun keuangan yang dadakan masuk, kalian terkadang hutang pun, pinjam pun itu terkadang sulit. Nah itu yang saya maksud. Jadi harap berhati-hati ya Capricorn, karena di sini jelas ada suatu tembakan black magic ya. Ya nanti tinggal kita lihat di 3 hari ke depan, apakah keuangan kalian masih cukup baik, masih cukup aman, bahkan ada suatu keresahan yang lancar atau tidak, ataupun sebaliknya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas di sini adanya suatu residual energi. Bisa saja kalian tiba-tiba diuntungkan, bisa saja kalian tiba-tiba dirugikan di sini. Adanya suatu pengeluaran juga di sini. Oke ya, cuman di sini ya secara apa ya? Secara konfirm sih kalian didukung gitu loh. Jadi meskipun saya mengatakan apakah Capricorn ini apa ya? Maksudnya begini. Tadi saya mengatakan kan ada residual energi. Apakah Capricorn ini akan lebih diuntungkan di 3 hari ke depan? Apakah memang energi positif lebih dimenangkan daripada tembakan black magic? Nah, kalau menurut sementara ya, kalau menurut apa ya, tarikan kartu, ini kan energi kartu, belum saya terawang. Nah, kalau menurut energi kartu kalian lebih dimenangkan sama hal yang positif, sama energi positif. Artinya bisa saja kalian adanya suatu rezeki dadakan yang masuk. Nah, bisa saja seperti itu ya. Nah, ya. Jadi kelihatannya ya semoga saja akan ada rezeki dadakan yang masuk gitu loh ya. Oke ya, sekarang kita akan mencoba untuk mendeteksi Capricorn biar lebih jelas ya, biar lebih dalam. Alhamdulillah sobat ya. Kebenaran yang terungkap ya. Di sini asmara benar-benar mantap Capricorn ya. Dapat 2 jempol ini ya. Mantap ya Capricorn, selamat ya. Mungkin ketika kalian ada masalah ini kelihatannya akan segera reda. Kalau saya menangkap sih hampir tidak ada masalah ya. Gitu. Hampir ya. Kalau saya mengatakan tidak ada total tidak ada suatu masalah, ya mustahil. Nah, namanya itu pasti ada masalah. Cuman bisa saja ketika kalian ada masalah itu tidak berat sobat, itu yang saya maksud. Jadi kalian masih diamankan, masih diuntungkan. Ingat ya sekali, mungkin ketika ada masalah itu ringan. Ya. Jadi kebenaran yang terungkap tentang asmara sangat bagus ya Capricorn. Khususnya di 3 hari ke depan akan menemukan inform lah, ya. Akan menemukan rasa saling pengertian, rasa saling menyayangi di sini. Kalian terbantukan oleh roda-roda keberuntungan. Bisa saja ini Wheel of Fortune sedang berpihak sama kalian. Mantap ya. Terus masalah pekerjaan ya. Kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya Capricorn benar-benar apa ya? Masih banyak hambatan kalian di sini Capricorn.
kalian tertembak di pekerjaan untuk Capricorn. Seakan-akan kalian sulit menemukan pekerjaan yang cocok dengan kalian ya. Pekerjaan yang sedang kalian inginkan, apalagi mencapai keberhasilan, kesuksesan. Ini kelihatannya sangat sulit gitu loh ya Capricorn ya. Gitu loh. Mungkin gini ya. Mungkin ketika kalian menemukan sebuah pencapaian target lah, katakanlah seperti itu ya. Baru menemukan sebuah target ini. Terus tiba-tiba mungkin dapat berapa hari ataupun berapa minggu turun lagi. Gitu loh. Jadi enaknya itu sedikit, enggak enaknya itu banyak. Nah, bisa dipahami sobat ya. Gitu. Maksud saya begini, antara keberhasilan pekerjaan kalian ini, antara berhasilnya jangka waktunya dulu sobat ya. Terkadang kalian tuh merasakan enaknya itu tidak sempat merasakan lama, nanti cepat menurun lagi, cepat ada masalah lagi. Itu yang saya tangkap ya. Itu namanya kalian tertembak black magic. Makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya beban berat bagi kalian. Kok sepertinya masalah itu timbul tenggelam gitu loh ya. Ada, sudah terselesaikan, ada lagi. Sudah terselesaikan, ada lagi. Makanya saya tadi mengatakan timbul tenggelam. Kira-kira seperti itu ya. Ini adanya suatu tembakan, sobat. Kalau bisa di netral ya, untuk sahabat Capricorn ya. Sebelum mengakar kemana-mana ini. Jadi jelas sekali lagi ini terdeteksi masih belum diuntungkan ya. Mungkin kalian di 3 hari ke depan masih mengalami sebuah permasalahan di sini yang membutuhkan kekonsentrasian, yang membutuhkan pemecahan-pemecahan di sini. Ya. Jadi masih sulit ya untuk Capricorn. Nah, kalau di keuangan sekali lagi kalau di masalah pekerjaan kebenaran yang terungkap ini kelihatannya masih sulit untuk hal stabil ya, harus penuh perjuangan lagi. Oke. Kalau di keuangan ya setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Gini ya, ini terdeteksi 50-50 ya sobat ya gitu loh. 50-50. Meskipun kalian tadi saya mengatakan meskipun kalian diuntungkan tarikan secara kartu kalian diuntungkan. Apakah lebih besar energi positif ya atau negatif? Ketika lebih besar energi positif akan ada sesuatu kejutan yang tiba-tiba mendadak baik. Kalau besar energi negatif akan ada kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk. Tadi kan saya mengatakan seperti itu. Terus kita lihat konfirmnya. Tadi saya mengatakan kan kita lihat konfirmnya. Konfirmnya ini menjurus ke arah yang positif. Jadi kekuatan energi positif itu lebih besar. Ya tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan suatu kerezekian. Tadi kan saya mengatakan seperti itu secara tarikan kartu. Nah, setelah saya terawang, ini justru sebaliknya muncul 50-50 gitu. Karena bisa saja ini adanya suatu pemikiran gitu loh. Dalam arti gini, ketika kalian mendapatkan uang pun, ini pengeluaran kalian juga besar, sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kalian mikir di sini. Nah, akhirnya kalian mikir, akhirnya kalian merenung ya. Gitu loh. Bisa saja kalian juga di dalam hati itu berkeinginan kapan adanya suatu kelancaran, kapan adanya suatu istilahnya itu adanya suatu pemasukan yang masuk entah itu secara tak terduga maupun terduga. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya menangkap di sini akan adanya suatu 50-50. Bisa saja kalian akan tiba-tiba didatangi rezeki, bisa saja tiba-tiba kalian dirugikan. Soalnya apa? Bagaimanapun ini jelas ada suatu energi black magic sobat gitu ya. Capricorn ini ada yang tertembak di faktor pekerjaan ya, ada yang tertembak di faktor keuangan. Bisa saja satu orang ya tertembak satu cuman imbasnya lari ke keuangan. Bisa saja ini dua orang. Ini sebagai contoh ya, bisa saja ada dua orang, satu tertembak di pekerjaan, satu tertembak di keuangan. Ini hanya sekedar contoh ya. Bisa saja satu orang tertembak satu sih. Cuman ketika dibiarkan ini larinya bisa di keuangan. Cuman sekali lagi kalau masalah asmara apapun itu ya, kebenaran yang terungkap ini kelihatannya kan bagus ya. Sekali lagi kalau di pekerjaan kebenaran yang terungkap ini kelihatannya masih kurang bisa stabil ya untuk Capricorn, masih banyak hambatan, masih banyak halangan, masih banyak beban untuk pemikiran-pemikiran. Nah, kalau di faktor keuangan ya kalian istilahnya itu masih bersyukur lah karena terdeteksi 50-50 daripada tidak sama sekali. Nah, ini bisa saja ini ada tanda-tanda peluang baik. Ya semoga saja apapun itu sering saya mengatakan yang 50% ketika saya mengatakan 50-50 ataupun 50% itu semoga saja yang 50% itu yang baik itu mengena sama kalian. Itu harapan dan doa saya. Kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini harus dijaga ya untuk Capricorn dikontrol pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada pemasukan ya.
dalam arti seperti itu. Jadi pengeluaran kita harus dijaga sobat, jangan sampai pengeluaran kita besar, pemasukan kita sedikit. Ya kalau pemasukan kita besar, pengeluaran kita sedikit, bagus ya. Apalagi kalau pemasukan kita besar, pengeluaran kita besar, ya masih tidak masalah, masih imbang. Nah yang menjadi pertanyaan kan, ketika pemasukan kita nggak seimbang, pemasukan dikit pengeluaran besar, itu yang akan nanti kalian sendiri yang akan pusing kan, seperti itu ya. Saran saya ini Capricorn harus di netral ya, gitu, agar tidak berimbas kemana-mana. Apalagi kalian yang sempat merasakan keuangan kalian sulit, ini segera di netral. Karena saya menangkap di sini, ketika itu kalian netral, di sini akan ada tanda-tanda bagus. Ya, mungkin peluang-peluang yang dulu belum mengena sama kalian, ketika sudah kalian netral, ini kelihatannya akan segera masuk sama kalian. Jadi peluang-peluang rezeki yang dulu sempat terpending ini akan banyak masuk ya, ketika sudah kalian netral. Karena ini apa ya? Bisa saja kerezekian itu yang dulu itu terpending gitu loh, karena ya itu tadi ada suatu penutupan black magic, karena ada seseorang yang menutup kalian ya, untuk Capricorn ya. Oke ya, untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat ya. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah kan seperti itu, biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, entah itu rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak. Sikapi semua dengan bijak sobat. Karena apa? Ini kan bersifat general, saya tidak tahu nama kalian. Nah kira-kira kan seperti itu. Nah tetap di segmen terakhir sering saya mengatakan, ketika kalian dalam masalah sobat, dan sulit untuk bisa menyelesaikan, sulit untuk stabil, apalagi kalian merasakan ini sudah tidak wajar. Kenapa kok sulit? Nah, karena kalian paksa untuk berpikir logika, menemukan solusi dengan logika, ya tidak akan ketemu. Karena di sini ada suatu penutupan black magic. Penutupan black magic itu tidak bisa kita selesaikan secara logika, harus dilawan secara energi. Nah, bagaimana untuk bisa melawan itu semua? Ya satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa ya. Juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Ya syukur-syukur ketika kalian bisa menetralkan sendiri, ya silakan. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dinetralkan sendiri. Asalkan kuncinya satu, ketika kita netral, apalagi aura kita terbuka, itu akan tertata di langkah selanjutnya gitu loh. Mungkin sekarang kita tidak merasakan, tapi langkah selanjutnya kita akan merasakan ketertataan, ya, kepositifan, kelancaran, apapun itu akan masuk. Karena jelas nasib karena jelas ya, nasib itu tidak akan pernah bisa berubah, maksud saya. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Nah, kan seperti itu ya. Kita harus sendiri yang mengubah nasib, minim adanya suatu ikhtiar. Ya, kan seperti itu. Ketika kita ada niat ikhtiar, ya kita yakin bahwa usaha ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi kita mempunyai tujuan dan mempunyai niat yang positif. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk sahabat Capricorn, tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.